Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Adi Hadianto MA selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural, yang mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Abdullah Maulana Yusuf, dan bersama rekan-rekan saya yaitu Lulu Mukarromah, Najwa Shihab, Bunga Haryanti, dan Najwa Maulida. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu karakteristik masyarakat multikultural, strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural, karakteristik Islam di Indonesia, konsep ukhuwah Islamiyah, toleransi antar umat beragama, konsep moderasi Islam, dan nilai-nilai ukhuwah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Pembahasan pertama yaitu karakteristik masyarakat multikultural. Nah, bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa multikultural yang artinya masyarakat ini sangat beragam, baik itu dari etnik, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, maupun golongan. Nah, multikultural sendiri ini didefinisikan sebagai keragaman atau perbedaan budaya dengan budaya lain, sehingga masyarakat multikultural dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal atau hidup menetap di tempat yang memiliki karakteristik sendiri dan budaya yang mampu membedakan antar satu komunitas dengan komunitas yang lain. Nah, dengan adanya keanekaragaman kebudayaan tersebut, diperlukannya sikap saling menghormati, saling menyesuaikan diri antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, dengan tetap berpegang teguh kepada nilai, norma, kepribadian bangsa, sehingga kehidupan masyarakat akan tetap seimbang. Oke, selanjutnya, masyarakat multikultural itu memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama itu ada keberagaman yang kompleks, yang kedua memiliki norma yang disepakati bersama, yang ketiga saling terjadi konflik, yang keempat adanya dominasi politik. Lalu ada juga faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masyarakat multikultural, antara lain faktor geografis, pengaruh budaya asing, keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman agama, dan keanekaragaman ras. Strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural membutuhkan pendekatan yang terbuka serta adaptif. Beberapa cara yang dapat dilakukan: yang pertama, pendidikan multikultural. Materi yang diajarkan tidak hanya tentang Islam, tetapi juga tentang keragaman budaya, etnis, dan agama. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, toleransi, dan persaudaraan akan memperkuat hubungan antar kelompok. Yang kedua, dialog antara agama dan budaya. Islam mengajarkan prinsip untuk saling mengenal sehingga dialog dapat menjadi sarana untuk memahami perbedaan dan menemukan persamaan. Yang ketiga, moderasi dalam beragama. Moderasi menghindarkan dari sikap berlebihan dan berada di luar batas kewajaran, baik dalam pemahaman agama maupun dalam menyikapi perbedaan budaya. Pendekatan ini mendorong kehidupan bersama yang harmonis, saling menghargai dan toleran. Selanjutnya yang keempat, seni dan budaya sebagai sarana dakwah. Seni dan budaya lokal dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan ajaran Islam, misalnya melalui musik, seni rupa, dan festival budaya yang dapat menggabungkan nilai-nilai Islam dengan elemen budaya setempat. Yang kelima, pendekatan sosial dan kemanusiaan. Kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti program bantuan, kesehatan, dan pendidikan yang bersifat terbuka bisa menjadi cara untuk menampilkan wajah Islam yang peduli dan menyatu dengan kebutuhan masyarakat luas. Yang keenam, pemimpin dan tokoh agama yang inklusif. Kepemimpinan yang terbuka sangat penting dalam menjaga kerukunan di masyarakat multikultural. Mereka perlu memainkan peran sebagai penengah yang mempromosikan kesatuan dalam perbedaan, sehingga masyarakat dari berbagai latar merasa dihargai. Yang ketujuh atau yang terakhir, penggunaan media dan teknologi. Media, terutama media sosial, dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan pesan Islam.
Konten yang menggambarkan Islam sebagai agama yang inklusif dan ramah terhadap perbedaan dapat menarik perhatian dan memperluas penerimaan masyarakat. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai karakteristik Islam di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan keberagaman, kaya akan budaya, membuat karakteristik Islam di Indonesia harus mampu mengakomodasi seluruh kebudayaan yang ada. Namun, akomodasi tidak akan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Rahmatan lil alamin menjadi konsep yang menjiwai karakteristik Islam di Indonesia, yakni karakteristik yang bisa membawa manfaat, bisa membawa kedamaian, dan membawa rahmat bagi semua umat. Nah, karakteristik itu dimunculkan dalam 4 sikap, yaitu yang pertama tasamuh, yang kedua tawasud, yang ketiga tawazun, dan yang keempat adalah tasamuh sendiri adalah satu sikap toleransi di mana kita saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik itu perbedaan dalam agama atau kepercayaan, perbedaan ras, suku, perbedaan bahasa, dan perbedaan-perbedaan. Selanjutnya adalah tawasud, yaitu sikap moderat atau tengah-tengah, tidak condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Sedangkan tawazun adalah sikap seimbang, yaitu menyeimbangkan dunia maupun aspek akhirat. Dan ini adalah sikap berada dalam kebenaran atau tegak lurus, juga menjunjung tinggi nilai keadilan. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah secara umum biasanya diartikan sebagai persaudaraan. Nah, Imam Hasan al-Banna ini mengartikan ukhuwah sebagai keadaan mengikatnya hati-hati dengan ikatan akidah. Nah, ini selaras dengan ungkapan para ulama yang mengungkapkan bahwa ukhuwah adalah jalinan persaudaraan yang didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, istilah ini kita sering sebut sebagai ukhuwah Islam. Jadi, ukhuwah Islamiyah adalah ikatan persaudaraan yang didasari atas keimanan kepada Allah dan Rasul. Nah, ukhuwah Islamiyah ini bisa lebih kuat daripada ukhuwah nasab, karena ukhuwah Islamiyah ini bisa membatalkan ikatan ukhuwah nasab. Adapun sebaliknya, ukhuwah nasab ini tidak bisa menghentikan atau memutuskan ukhuwah Islamiyah. Adapun keutamaan dan nilai positif dari ukhuwah itu tersendiri adalah yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang mengatakan bahwa jika sesama muslim berjabat tangan, maka gugurlah dosanya. Kemudian yang kedua adalah berada dalam naungan cinta Allah di akhirat. Yang ketiga adalah merasakan buah dari rezeki. Jadi ukhuwah Islamiyah ini memiliki nilai positif yang bisa kita rasakan jika kita menerapkan ukhuwah Islamiyah. Semoga kita semua bisa merasakan positif dan manfaat dari ukhuwah Islamiyah. Toleransi antar dan inter umat beragama. Apa sih toleransi antar umat beragama itu? Toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, dan tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dalam alasan apapun. Tujuannya apa? Tujuannya, penerapan toleransi ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama, serta mewujudkan persatuan dan juga kesatuan.
tanpa memandang perbedaan latar belakang agama manapun. Toleransi antar umat beragama menurut pengalaman saya pribadi. Gambar yang pertama adalah foto bersama ARMI atau Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal bersama dengan OMK atau Orang Muda Katedral. Ini adalah sesi dokumentasi saat acara buka puasa bersama yang dilaksanakan oleh OMK di Katedral. Kami foto bersama di depan patung Garuda Pancasila. Nah, gambar yang kedua adalah foto keseruan ARMI x OMK saat buka bersama dan OMK membuat dekorasi yang bertuliskan takjilmu adalah takjilku. Gambar yang ketiga adalah penyerahan hewan kurban menjelang Idul Adha tahun 2024 oleh katedral kepada pihak Masjid Istiqlal. Jadi, katedral menyiapkan 1 ekor sapi untuk dikurbankan di Masjid Istiqlal. Gambar yang terakhir adalah quotes dari kami. Kita berbeda, tapi bersama. Berbeda dalam keyakinan, bersama dalam kebaikan. Selanjutnya adalah toleransi interumat beragama. Toleransi interumat beragama yaitu kerukunan internal masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan di antara aliran-aliran, paham-paham, mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Dengan sikap ini, seseorang akan memandang bahwa perbedaan bukanlah suatu masalah, melainkan suatu kebanggaan atas keindahan dan kekayaan Indonesia. Nah, contoh toleransi interumat beragama adalah seperti gambar. Ya, saat melaksanakan tawaf di Tanah Suci Mekah, dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram punya konsekuensi membatalkan wudhu. Jadi, ketika tawaf, kita bisa intiklal mazhab menjadi mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Imam Maliki. Istilahnya kita berpindah mazhab. Bahwa bersentuhan kulit secara langsung dengan lawan jenis tidak berakibat membatalkan wudhu secara mutlak. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis baru membatalkan wudhu ketika mengandung syahwat. Ya, jadi inilah salah satu bentuk keindahannya Islam. Agama itu mudah, asalkan kita mau dan terus belajar. Nah, selanjutnya itu adalah konsep moderasi Islam. Nah, menurut KBBI, moderasi itu mengandung 2 arti. Yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua adalah penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan istilah al-wasiyat, yang berasal dari kata al-wasat. Menurut etimologi, wasat itu berarti sesuatu yang ada di tengah-tengah atau sesuatu yang memiliki 2 belah ujung yang ukurannya seimbang. Nah, sedangkan secara terminologi, wasat itu berarti nilai-nilai Islam yang terbentuk atas dasar pemikiran yang lurus dan pertengahan serta cenderung tidak berlebihan dalam hal tertentu. Moderasi sendiri berdasarkan hadis di atas bermakna mengarahkan dalam segala urusan, baik itu dari tindakan, ucapan, maupun pikiran. Selanjutnya, ada 3 aspek penting dari konsep moderasi Islam. Yang pertama itu ada keseimbangan atau wasatiyah, yang artinya moderasi Islam ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dengan aspek duniawi, yang artinya umat Islam ini diajarkan untuk menjalani kehidupan yang selaras antara ibadah dan interaksi sosial. Lalu yang kedua ini ada toleransi dan keragaman. Moderasi Islam menghargai keragaman dan mendorong toleransi terhadap perbedaan, baik dalam keyakinan maupun praktik. Lalu yang ketiga ini ada etika dan moralitas. Konsep ini juga mengedepankan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Selanjutnya ada nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama ada di lingkungan pendidikan. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan yaitu
Ajaran Islam yang mendorong rasa persaudaraan antar sesama muslim di seluruh dunia tanpa membedakan apapun. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam pendidikan juga bertujuan untuk membangun rasa persaudaraan, menumbuhkan toleransi, meningkatkan kerjasama, dan menanamkan rasa empati dan membentuk karakter. 2. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan keluarga. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan keluarga adalah ikatan persaudaraan yang kuat antar anggota keluarga berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai ini menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun keharmonisan suatu keluarga dan kebahagiaan di dalamnya. Nilai-nilai utama ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan keluarga yaitu saling menyayangi, toleransi, kerjasama, keadilan, saling membantu, komunikasi yang efektif, dan silaturahmi. Dan terakhir, dalam lingkungan pekerjaan. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pekerjaan adalah ikatan antara sesama pekerja yang dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai ini akan menciptakan suasana kerja yang harmonis, produktif, dan juga penuh keberkahan. Adapun nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pekerjaan yaitu kerjasama, toleransi, saling menghormati, saling membantu, keadilan, dan juga komunikasi yang efektif. Sekian presentasi kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bertanya melalui WhatsApp. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.